Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami, kelompok 6, akan menyampaikan presentasi dari tugas Prof. Laili. Anggota kelompok 6 terdiri dari Pak Samsudin, Bu Rusmini, saya Cut Nurjana sebagai moderator, dan Pak Nova Wahyudi. Oke, untuk yang pertama saya akan membacakan latar belakang dari tugas kelompok kami. Kewirausahaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang menuntut kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan bukan hanya tentang mencuri untung semata, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam memulai perjalanan kewirausahaan, diperlukan tekad dan semangat yang kuat. Tidak ada jaminan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan mulus, namun dengan kerja keras dan ketekunan hasil yang diinginkan dapat dicapai. Kewirausahaan bukan hanya tentang menciptakan bisnis yang sukses, tetapi juga tentang memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi orang lain. Dengan menjadi contoh yang baik, para wirausahawan dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Dalam menginspirasi dan menggerakkan orang lain, diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memotivasi orang lain. Dengan memberikan kata-kata motivasi yang tepat, para wirausahawan dapat membantu orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Oke, selanjutnya pengertian kewirausahaan yang menginspiratif adalah kewirausahaan yang mampu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Contoh-contoh kewirausahaan yang inspiratif adalah bisnis sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau produk yang membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Kewirausahaan yang inspiratif juga dapat menjadi sumber motivasi bagi para pendengar dengan melihat contoh-contoh kewirausahaan yang berhasil. Diharapkan para pendengar dapat menginspirasi untuk memulai perjalanan kewirausahaan mereka sendiri. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Pak Samsudin. Baik, terima kasih moderator Ibu Cut Nurjana, teman-teman sekalian, dan Bu Profesor Nur Laili. Kami akan melanjutkan masuk kepada pengertian. Kewirausahaan yang inovatif adalah kewirausahaan yang berhasil karena melakukan inovasi dalam produk atau proses bisnis. Contoh-contoh kewirausahaan yang berhasil karena inovasi adalah perusahaan teknologi seperti Apple dan Google, atau perusahaan yang mengembangkan produk ramah lingkungan. Inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam perusahaan. Dengan melakukan inovasi, bisnis dapat membedakan diri dari pesaing dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Mengutip teori dari Profesor Ilyasin bahwa produk itu ada excellency atau pembeda atau inovasi. Pembahasan membuka pintu perusahaan, menemukan inspirasi Anda. Inovasi yang mengubah dunia dan studi kasus bisnis yang sukses. Membangun bisnis yang berkelanjutan, tantangan dan peluang. Pengembangan ide bisnis, menemukan niche dan mengatasi tantangan perusahaan, tips dan strategi. Membangun jaringan, memanfaatkan hubungan untuk lanjut. Penjelasan 1. Kewirausahaan adalah sebuah dunia yang menarik dan penuh dengan tantangan. Namun, hal yang membuat kewirausahaan begitu menarik adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari nol dan membangun bisnis yang sukses dari ide sederhana. Saya terinspirasi oleh pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari.
di mana saya sering melihat masalah dan tantangan yang dapat diselesaikan melalui solusi inovasi. Hal ini memotivasi saya untuk memulai bisnis saya sendiri dan menciptakan produk yang membantu orang lain. Untuk menemukan inspirasi, penting untuk membuka peluang dan memiliki pikiran yang kreatif. Kita harus mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang unik. Tidak perlu takut berbicara dengan orang lain dan mendapat umpan balik tentang ide Anda. Selalu ingat bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Artinya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Penjelasan kedua, banyak bisnis sukses yang telah mengubah dunia melalui inovasi mereka. Contohnya, perusahaan yang besar seperti Apple dan Google telah menciptakan produk yang tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga cara kita hidup, cara berinteraksi bisnis seperti Tesla dan Uber telah mengubah industri otomotif dan transportasi dengan solusi yang inovatif. Untuk menciptakan bisnis yang sukses dan inovatif, penting untuk terus mencari cara baru untuk memecahkan masalah dan meningkatkan produk atau layanan Anda. Cobalah untuk berpikir di luar kotak atau off the box dan jangan takut untuk mengambil risiko. Ingatlah bahwa inovasi tidak selalu harus revolusioner. Seringkali inovasi kecil dapat membuat perbedaan besar dan keberhasilan bisnis Anda untuk masa yang akan datang. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Samsudin sudah menyampaikan penjelasan lanjutannya. Selanjutnya bisa saya serahkan ke Pak Nova untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Cut selaku moderator. Kita lanjutkan apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Sam di penjelasan kedua. Sekarang saya menuju ke penjelasan ketiga, yaitu kewirausahaan yang inspiratif dan inovatif tidak hanya tentang menciptakan bisnis yang sukses, tetapi juga tentang membangun bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Namun membangun bisnis yang berkelanjutan juga memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya yang lebih tinggi dan persaingan yang lebih ketat. Namun membangun bisnis yang berkelanjutan juga memiliki banyak peluang. Bisnis yang bertanggung jawab serta secara sosial dan lingkungan semakin diminati oleh konsumen dan dapat membantu membangun citra positif bagi bisnis Anda. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan solusi inovatif, bisnis juga dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya, di penjelasan keempat, untuk menciptakan bisnis yang sukses, penting untuk menemukan niche yang unik dan memanfaatkan keahlian dan minat Anda. Cobalah untuk fokus pada bidang yang Anda sukai dan memiliki pengalaman di dalamnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan mencari tahu apa yang diminati oleh pasar. Ada banyak cara untuk mengembangkan ide bisnis yang unik dan inovatif. Misalnya, Anda dapat mencari inspirasi dari pengalaman pribadi atau masalah yang ingin Anda selesaikan. Anda juga dapat memperluas produk atau layanan yang sudah ada dengan menambahkan fitur baru atau menyasar pasar yang berbeda. Yang terpenting adalah memiliki visi yang jelas dan tekad untuk mencapai tujuan Anda. Ya, terima kasih Pak Nova atas penjelasannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rusmini untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di penjelasan kelima. Kewirausahaan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Namun, dengan tekad dan strategi yang tepat, Anda dapat mengatasi tantangan tersebut dan mencapai kesuksesan. Salah satu tips terbaik adalah untuk selalu belajar dan berkembang. Cobalah untuk membaca buku atau mengikuti kursus yang relevan dengan bisnis yang sedang Anda geluti. Selain itu, penting untuk membangun jaringan yang kuat dan memanfaatkan hubungan yang sudah ada. Jangan takut untuk meminta bantuan dan umpan balik dari orang lain, termasuk mentor atau teman dalam industri Anda. Terakhir, tetap fokus pada tujuan Anda dan jangan menyerah saat menghadapi kegagalan.
Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Penjelasan keenam, jaringan yang kuat adalah kunci kesuksesan dalam kewirausahaan. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra, dan rekan bisnis, Anda dapat mendapatkan dukungan dan saran yang berharga, serta membuka pintu untuk peluang yang baru. Cobalah untuk hadir di acara-acara industri dan bergabung dengan komunitas online yang relevan dengan bisnis Anda. Selain itu, penting untuk memanfaatkan hubungan yang sudah ada. Jangan takut untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga atau teman dekat. Ingatlah bahwa kewirausahaan bukanlah perjalanan yang harus dilakukan sendirian, dan memiliki jaringan yang kuat dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih cepat dan efektif. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Rusmini atas kelanjutan penjelasannya. Kepada Bapak Ibu dan kepada Prof. Laili, kami dari kelompok 6 sudah menyampaikan presentasi kami kali ini. Kami serahkan kepada Bapak Ibu dan Prof. Laili untuk memberi saran dan masukan kepada kelompok kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.